Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tema dari mengembangkan instrumen evaluasi bentuk tes. Evaluasi merupakan inti dari proses pembelajaran yang efektif. Sebagai pengajar, kita memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya menyampaikan materi kepada siswa, tetapi juga untuk memastikan bahwa mereka benar-benar memahami dan menguasainya. Tes memiliki peran yang sangat penting. Tes dalam berbagai bentuknya memberikan gambaran yang jelas tentang pencapaian siswa, membantu mengidentifikasi kebutuhan belajar yang perlu diprioritaskan. Namun tidak cukup hanya memiliki tes. Tes harus dirancang dengan cermat, dikelola secara efektif, dan mampu mengukur pemahaman siswa dengan akurat. Inilah mengapa pengembangan instrumen evaluasi bentuk tes menjadi begitu penting dalam dunia pendidikan saat ini. Selain itu, pendidik harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai bentuk tes yang tersedia. Tes subjektif misalnya memungkinkan siswa untuk mengekspresikan pemahaman mereka secara lebih bebas melalui jawaban yang tidak terstruktur. Ini bisa berupa esai, tugas proyek, atau pertanyaan uraian. Di sisi lain ada tes objektif seperti pilihan ganda atau isian singkat, memberikan struktur yang lebih ketat dan memungkinkan evaluasi yang lebih konsisten. Dalam artikel ini kami menggunakan pendekatan studi pustaka untuk mengumpulkan informasi dan menganalisis berbagai aspek yang terkait dengan pengembangan instrumen evaluasi bentuk tes. Pendekatan ini memungkinkan untuk menyelidiki berbagai sumber yang relevan, termasuk buku, jurnal ilmiah, artikel, penelitian, dan sumber-sumber lainnya yang terkait dengan topik. Oke, lanjut ke hasil pembahasan. Langkah-langkah evaluasi bentuk tes. Suatu teknik atau cara dalam rangka melaksanakan kegiatan evaluasi adalah tes. Di dalam tes terdapat berbagai item atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Kemudian hasil dari tes itu menjadi tolak ukur seberapa paham siswa memahami materi yang kita sampaikan. Pada penyusunan tes soal, penyusun harus kita menentukan kompetensi yang akan diukur dan merumuskan materi yang akan dijadikan dasar pertanyaan. Pertanyaan disertai stimulus yang tepat dan dalam konteks tertentu sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Selanjutnya, langkah yang pertama dalam penyusunan soal ini dibutuhkan penguasaan materi ajar, keterampilan dalam menulis soal, dan kreativitas guru dalam memilih stimulus yang akan disesuaikan. Langkah yang pertama adalah menyusun kisi-kisi soal. Langkah ini digunakan guru untuk menyusun soal. Kisi-kisi tersebut memandu guru dalam memilih TP yang dapat dijadikan soal. Langkah kedua, menulis butir pertanyaan soal dengan kisi-kisi soal. Pertanyaannya harus kreatif dan bisa membuat peserta didik berpikir kritis. Lalu langkah ketiga, membuat kunci jawaban. Setiap soal yang dibuat hendaknya dilengkapi dengan kunci jawaban. Untuk soal uraian, kunci jawabannya berbentuk uraian, sedangkan untuk pilihan ganda berbentuk ganda. Selanjutnya, bentuk tes subjektif. Tes subjektif adalah bentuk tes yang dalam perhitungan skornya tergantung dari jawaban atau respon peserta didik. Tes subjektif umumnya berbentuk uraian. Lalu tes uraian ini memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, tes yang berupa perintah atau pertanyaan yang jawabannya menuntut. Tes gagasan atau hal yang telah dipelajarinya dengan cara menjelaskan gagasan tersebut dalam bentuk tulisan. Lalu yang kedua, jumlah soalnya terbatas, minimal sekitar 3 dan paling banyak 10. Yang ketiga, pada awal soal sering diawali dengan kata jelaskan, terangkan, uraikan, mengapa, bagaimana, dan kata-kata yang lain menuntut memberikan uraian jawaban secara luas. Selanjutnya, macam-macam bentuk tes objektif. Tes objektif adalah suatu bentuk tes yang dalam penilaiannya tidak
dipengaruhi pengoreksi. Macam-macam tes subjektif ada banyak, di antara lain tes isian singkat, tes benar atau salah, tes pencocokan, tes pilihan ganda. Tes pilihan ganda adalah bentuk tes yang peserta didiknya diminta untuk memilih jawaban yang paling tepat dari beberapa pilihan yang ada. Biasanya terdapat satu pilihan yang benar dan 3 pilihan yang salah. Membingungkan. Peserta didik harus mempertimbangkan pilihan yang benar dengan cermat. Lalu tes lainnya adalah tes benar atau salah. Tes di mana peserta didik diminta untuk menilai suatu kebenaran pernyataan. Peserta didik harus memutuskan pernyataan yang diberi itu benar atau salah. Ini mengharuskan peserta didik membuat penilaian cepat berdasarkan pemahaman mereka terhadap materi yang diuji. Oke, selanjutnya bisa dipresentasikan oleh anggota kelompok. Selanjutnya, tes mencocokkan atau matching adalah suatu bentuk pengujian objektif, sering disebut sebagai tes menjodohkan. Terdiri dari kata, istilah, atau kalimat yang disusun menjadi 2 kelompok atau daftar yang bersebelahan. Tes isian singkat adalah tes yang mengisi titik-titik dalam kalimat yang dikosongkan atau fill-in, dan tes melengkapi atau completion test. Tes objektif bentuk fill-in ini mirip sekali dengan tes objektif bentuk completion. Letak perbedaannya ialah pada tes objektif bentuk fill-in, bahan yang diteskan itu merupakan satu kesatuan cerita, sedangkan pada tes objektif bentuk completion tidak harus demikian. Dengan kata lain, pada tes objektif bentuk completion ini, butir-butir soal tes dapat saja dibuat berlainan antara yang satu dengan yang lainnya. Bentuk tes pemecahan masalah. Tes merupakan alat yang digunakan untuk mengukur keberhasilan peserta didik dalam mencapai kompetensi tertentu. Bentuk tes yang paling tepat untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah peserta didik adalah tes tertulis dalam bentuk uraian non-objektif. Tes tertulis non-objektif dapat digunakan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam mencapai hasil belajar pada tingkat menganalisa, mengevaluasi, dan mencipta, atau pada tingkat kemampuan berpikir kategori C4, C5, dan C6 dalam taksonomi Bloom. Karena dalam menjawab tes tertulis bentuk uraian non-objektif, peserta didik harus berangkat dari pengetahuan faktual yang dimilikinya dan menyusun fakta-fakta yang dipilih dalam urutan yang logis. Dari pemaparan di atas, kualitas suatu tes dapat dilihat di 2 kriteria, yaitu validitas dan reliabilitas. Suatu tes dianggap valid apabila tes itu dapat mengukur apa yang hendak diukur, sedangkan tes dianggap reliable jika dilakukan berulang kali pada subjek yang sama dan hasil tesnya tetap konsisten. Penentuan skala penskoran. Scoring atau penskoran adalah serangkaian perubahan jawaban dari suatu alat survei yang berupa angka-angka yang menjadi bagian dari nilai kuantitatif sebagai satuan dari alat jawaban. Penskoran terhadap beberapa bentuk tes antara lain yang pertama pemberian skor dan kunci jawaban untuk tes bentuk pilihan ganda atau multiple choice. Untuk tes pilihan ganda, peserta didik diperintahkan untuk memberi tanda silang atau melingkari pada lembar jawaban yang ada. Skor dalam tes pilihan ganda ditentukan melalui 2 cara, yaitu dengan dan tanpa hukuman. Jika dihitung berdasarkan jumlah jawaban peserta didik sesuai dengan kunci jawaban, maka tidak ada hukuman. Yang kedua, pemberian skor untuk tes bentuk jawaban singkat atau short answer test. Tes ini menerima jawaban pendek atau kalimat pendek, sehingga peserta didik hendaknya menjawab sesingkat mungkin dan mengandung satu makna saja. Dan tes ini juga termasuk dalam tes objektif. Tes isian ini dianggap setara dengan tes jawaban singkat. Sebaiknya masukkan angka 2 untuk menilai kunci jawaban tes jawaban singkat.
Selanjutnya, yang ketiga, pemberian skor dan kunci jawaban untuk tes bentuk menjodohkan atau matching. Sebenarnya tes bentuk menjodohkan ini adalah tes pilihan ganda, namun lebih kompleks dan jawabannya mudah didapat karena beberapa jawaban sudah tersedia. Tinggal dipilih saja. Dalam tes menjodohkan ini, jawaban biasanya ditempatkan di sebelah kanan pertanyaan agar peserta didik dapat mencocokkannya secara langsung. Kunci jawabannya berupa rangkaian jawaban atau berupa rangkaian angka diikuti rangkaian jawaban. Tes menjodohkan merupakan tes yang kompleks karena dirancang sedemikian rupa sehingga jawaban tidak digunakan untuk pertanyaan lain. Sebagai imbalannya, setiap nomor soal mendapat skor 2. Yang keempat, pemberian skor dan kunci jawaban untuk tes bentuk uraian, essay test. Saat memperhatikan tes uraian, sebaiknya identifikasi dulu poin utama jawaban untuk memudahkan pemeriksaan jawaban. Tidak ada jawaban yang pasti pada tes uraian, karena jawabannya berbeda dari satu peserta didik dengan peserta didik lainnya. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.